ada perlakuan kepada kakeknya Manini. Oh iya. Atau dilempari dengan kotoran. Itu bisa nggak diceritakan? Jadi itu tahun 60 ya 62 63 kayak. 62 63. Nah, itu. Nah, jadi ketika saya subuh tuh saya menemukan kakek itu penuh dengan kotoran, ininya burdahnya tuh ya, itu penuh gitu. Kan itu aduh kata nenek saya itu. Tapi kan saya melihat ya Allah itu penuh dengan kotoran ini sampai ke tinja. Iya, tinja itu masjid itu ditimpukin, itu semua Masjid Agung Sumedang itu ditimpukin terus setiap hari. Tapi anehnya si kakek itu besoknya ke sana, balik lagi gitu lagi. Udah berani ya. Itu di sana ada Ajengan Satibi namanya yang melawan PKI itu. Ajengan Satibi. Udah meninggal ya. Ada, tapi ininya ada, masih keturunannya masih ada. Ajengan Satibi ya. Yang di sana ada dengkotnya, apa namanya? Kiainya, tokoh ulama NU-nya. Ajengan Satibi. Ada lagi nggak nama-nama lain? Ininya anak-anak cucunya mungkin guru ngaji saya juga. Waktu itu Ustadz Badar. Ustadz Badar masih ada. Kemungkinan masih ada ya kemungkinannya, atau anak senior saya ya. Jadi Ajengan Satibi itu sesepuh ya? Sesepuh. Tapi yang diserang sama yang diserang sama PKI itu emang anaknya TNI doang atau umat Islam lain juga? Umat Islam lain juga kena lah. Contohnya? Banyak lah, ada misalnya gini. Di situ itu jadi ada dedengkot pakai Jenderal Sabur. Tahu ya? Tahu. Nah, itu rumahnya di Sumedang. Jenderal Sabur. Nah, itu kan itunya keluarganya di Sumedang. Waktu itu kabur ke situ tuh sempat. Dia TNI ya? Iya, TNI, Cakrabirawa. Tapi PKI ya? Cakrabirawa. Iya. Sabur kan, coba aja. Ada kan? Tahu. Nah, saya tahu. Nah, anaknya dia itu namanya si Ros. Nah, itu juga yang ngehajar saya tuh setiap saat. Ros itu Gerwani nggak? Enggak, anak kecil. Anak kecil sekelas saya. Iya. Itu kayaknya disuruh bagaimana, pokoknya benci banget sama saya. Tuh. Ada yang teman saya yang itu juga, padahal dia bukan Islam ya, Kristen tuh. Itu juga dihajar juga karena dia beragama lah ya. Iya. Itu juga sampai dia keluar dari SD itu. Kalau boleh dibuka, karena kebetulan kan rentang dari melihat tahun 65 ke sini sudah 55 atau 56 tahun. Bisa nggak Manini menceritakan pada kita semua, para pemirsa sekalian, tadi kekejaman kepada adik dari kakeknya yang salah tangkap dan salah gantung, kemudian kakeknya yang juga dilumuri dengan kotoran manusia, di samping pengalaman di kampung dulu ketika di Sumedang, dalam pergaulan atau segala macam, mungkin pembacaan kekejaman apa saja yang pernah Manini tahu tentang kelakuan PKI di Sumedang, Sumedang maupun di Indonesia. Ya kalau di Sumedang sih yang saya tahu itu kan dibakar semua tuh. Yang punya kakek yang digantung itu dibakar itu sawahnya tuh. Habis padahal mau panen. Sawah dibakar tuh. Terus ya setelah PKI di ini ngalir juga air darah di sungai itu bener ngalir. Darah mereka jadi mungkin balas dendam atau gimana, ada juga yang kayak gitu. Baik, kalau begitu kita coba teruskan dulu. Bisa nggak sekedar mengingat dulu seluas apa, sebanyak apa di Sumedang itu, mungkin teringat kampung, desa atau posko kumpulan pemuda rakyat, Gerwani, ngumpul lah walaupun mungkin terlalu. Itu saya jadi gini. Jadi waktu itu istri prajurit juga disuruh jadi tentara ya. Oh gitu. Nah ya kan, padahal ya dikumpulin mereka tuh. Termasuk ibu saya ikutan. Tapi akhirnya ibu saya dilarang sama nenek. Ulah pipiluan, padahal kan istri prajurit ya. Nah itu disuruh itu kayak angkatan 5 itu ya. Nah itu setahu saya sih itu, tapi yang lain-lain kayak posko gitu saya kurang tahu ya. Masih kecil kan, belum nggak tahu. Tapi tempat-tempatnya sih ya itu di Regol, namanya Regol Wetan kayak gitu. Kekejaman mereka di Sumedang waktu itu yang sepengetahuan Manini apa aja selain dia melakukan? Ya selain yang dibakar itu sawah yang mau dipanen dibakar. Bakar, berapa hektar itu. Sadis ya. Terus tokoh-tokoh lain yang dianggap musuh mereka siapa lagi selain kakek? Banyak lah, ya kiai-kiai semua yang NU itu pasti dimusuhin lah. NU ya? Iyalah. Kiai NU di Sumedang jadi musuhnya para orang-orang PKI ya? Tapi mereka diserangi seperti apa? Saya kurang tahu ya kali itu. Tapi kayak kalau di Cimahi kan diserang ininya pesantren kayak gitu. Pesantren juga habis dibakar, ada yang kayak gitu di Cimahi. Kan di Cimahi itu kampung bapak saya.
Baik pemirsa sekalian, kita sedang perbincangan yang sebenarnya bisa kita perdalam, tapi mungkin secara emosional Bu Pipit Senja sangat exciting sekali bercerita tentang pengalaman traumatis, beliau, trauma, dan tentu sebagai seorang budayawan tentu beliau kemudian berkelana sampai ke Jakarta. Kita mau juga mendengar bagaimana pengetahuan terkait mungkin satu sisi kekejaman PKI di Sumedang dan berbagai kejadiannya. Tadi juga ketemu dengan tukang gado-gado yang sebenarnya teman kecil dulu. Tapi mungkin bisa ditarik garis sejarahnya dengan Lekra. Nah, Lekra itu seperti apa akhirnya ditemui langsung oleh Manini bahwa Lekra juga punya kekejaman tersebut. Ya, jadi waktu itu saya belum jadi penulis ya, masih anak-anak, tapi saya membaca karya-karya Pram kayak gitu ya, yang bagaimana menyerang HB Yasin dan kawan-kawan gitu, Pramudia Aman ya, kan dia memang Lekra ya, tuh dia diserang lah seperti Taufik Ismail itu saya ngikutin lewat karya mereka, lewat polemiknya itu kejam banget ya, tajam ya, sampai dihancur-hancurkan gitu kan HB Yasin kayak gitu, itu dihabisin itu oleh mereka, oleh Lekra. Kemudian setelah saya jadi penulis, saya gabungkan ke Taman Ismail Marzuki. Di situ juga ada juga anak-anak mereka, cucunya. Ya itu ada satu grup loh, cari aja di situ. Satu grup mereka yang benar-benar yang dibilang neo PKI itu benar ada di bidang sastra ada. Bisa nggak dari Sumedang sampai akhirnya ketemu dengan tim itu prosesnya bagaimana? Gini. Jadi kan saya dari Sumedang, bapak saya dipindahkan pulang dari Sulawesi, bapak saya pendidikan di Cimahi, kemudian ditempatkan di Banten. Nah di Banten itu di Labuan setahun aja, kemudian dibawalah oleh komandannya ke bapak saya kan anak buahnya Jenderal Nasution ya. Nah, dibawalah ke Kodam Jaya. Jadilah di Kodam Jaya. Di Kodam Jaya itu bapak saya sampai pensiunnya mayor ya. Mayor. Beliau kan dimakamkannya di Ciputra ya. Nah, kan dapat bintang gerilya, pejuang 45 kan. Dapat itu bintang gerilya dan sebagainya, veteran lah. Nah, saya tapi saya menulis di Cimahi. Ketika saya sakit umur 17-an, kata bapak saya, kita berat ya kalau di Jakarta. Nah, jadi saya memilih udah balik aja ke Cimahi. Di Cimahi dibangunlah rumah peninggalan nenek itu oleh bapak saya. Di waktu Cimahi itu bapak sudah pensiun? Ya? Enggak. Masih. Jadi keluarga di Cimahi untuk mengamankan keluarga, maksudnya agar nyaman, karena kami 3 orang dari 7 bersaudara, kami 3 orang talasemia. Ya parah kan ya kalau di Jakarta gitu. Jadi akhirnya bapak berkorban kontrak-kontrak di tempat yang kumuh lah, di Tegalan, di hutan kayu, tapi tetap sampai pensiunnya dia di sana, di Jakarta gitu. Pengorbanan bapak luar biasa. Nah, sampai mayor, sampai dia jadi kepala biro yang terakhir, anak asistennya Jenderal Norman Sasono ya. Nah, itu terakhir pensiun. Nah, seketika bapak di Jakarta, saya nulis di Cimahi. Disitulah saya mengasah pena, istilahnya saya membaca dari buku, karena saya kan setiap 2 minggu, 3 minggu sekali transfusi. Jadi kebanyakan saya kalau menulisnya pun saya kebanyakan di rumah sakit. Dari 204 buku itu dimulai dan proses kebanyakan di rumah sakit. Nah, semua sampai detik ini. Dari buku-buku yang pernah ditulis oleh Manini, buku yang mana yang ada PKI memuat cerita? Ada, itu di Bagaimana Aku Bertahan, di memoir. Di memoir. Ada itu. Nggak ada sekarang ya, nanti ada. Bagaimana Aku Bertahan. Ada ya? di situ. Di pemirsa sekalian, buku tersebut layak untuk kita cari, kita baca, kalau memungkinkan dalam semesta cinta. Ya. Dalam semesta cinta, dan mungkin saya ingin memanggil satu semangat ketika kita membuat barisan Ganyang Komunis dan kemudian pada tanggal 3 Juni tahun 2016 juga di atas panggung dibacakan puisi yang bermuatan tentang gerakan komunis, dan ada juga satu puisi dari Manini yang menuliskan tentang saya. Tentang saya juga ditulis. Kalau boleh saya memanggil semangat itu, kenapa kegeraman, kemarahan dan keberanian tidak kendur menghadapi komunisme PKI yang menurut temuan saya juga bangkit. Apa yang membuat Ibu Pipit Senja atau dalam dialog ini lebih ingin dipanggil Manini? Manini punya alasan apa begitu senang, begitu
Maksudnya bersemangat untuk Iya. mengganyang komunisme PKI. Iya. Jadi saya melihat begini, kalau sampai mereka bangkit lagi itu hancur kita ya. Yang merasakan seperti dulu aja seperti itu gitu. Padahal dulu di kita belum ada dan sebagainya. Apalagi kalau sekarang gitu ya. Pasti dengan segala cara mereka akan menghancurkan Islam itu seperti apa gitu ya. Jadi saya setiap kali sama Ustadz Alfian Tanjung saya ngelihat sosok, kan saya ikutan loh ke setiap ini ya ke Bandung pun ikutan, ke Surabaya ikutan, ikutan tuh dengan emak-emak gitu. Saya bilang ini Ustadz Alfian Tanjung kenapa sampai masuk penjara dan sebagainya, itu saya nggak paham sampai detik ini tuh yang kayak gitu ya, kok bisa sampai ke situ gitu ya. Padahal perjuangannya melawan komunis itu aneh aja itu, sampai berpikir apakah rejim ini komunis, tapi kayak pikir kayak gitu. Kegeraman saya ya itu, kok anak-anak muda sekarang nggak tahu bahwa ada yang seperti itu dulu itu ada. Jadi makanya saya ingin menyuarakan dulu itu ada kayak gini. Ini saksi saya masih hidup. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri gimana kejamnya, gimana mereka jahatnya gitu ke kita. Anak muda nggak ada yang tahu. Itu saya itu di sejarah juga udah hilang kali ya. Iya. Nah, itu saya ini soal kekejaman PKI di Sumedang, bisa nggak Wan sedikit saja menengok kiri kanan dari kampung desa, kampung kabupaten. Kalau di Jawa Barat itu di mana saja basis PKI-nya ya? Yang di Jawa Barat. Setahu saya basis-basisnya daerah-daerah selatan. Garut sono ya. Garut. Nah, itu ya. Tasik itu. Itu. Kalau di Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan itu pemurtadan kebanyakan. Daerah situ setahu saya. Di Sumedang ada, konon di Sumedang sebetulnya dengan segitu tuh hanya secuilnya katanya ya, sekatanya. Tapi yang lebih basis lebih besarnya itu daerah-daerah Garut itu tuh banyak. Justru di Garut pantas semua ada demonstrasi mereka menuntut yang berhubungan dengan Habib Bahar ya. Ada itu. Iya. Iya. Saya tahu itu. Itu orang PKI kan, saya nggak ngomong gitu. Lo kata saya waktu kita diserang kan, waktu kita demo, tuh PKI itu. Saya ngomong gitu ke teman-teman. Teteh jangan ngomong sembarang. Enggak, saya tahu pasti itu dari situ. Saya ngomong gitu, sampai diam katanya. Biarin aja saya mau ngomong di sini, suara-suara gua kata saya. Kok mama lucu tuh. Saya ingat itu. Jadi buat Mani nih, saya ingin mendapatkan semacam injeksi semangat perjuangan lawan PKI. Ada yang bilang PKI udah nggak ada, PKI tidak bangkit, PKI sudah dikubur. Nah, sekarang menurut Mana ini gimana nih? Kalau saya masih mengatakan the real comeback masih ada. Nah, jadi gimana? Saya setuju bahwa itu mereka masih ada. Dan saya kalau mau nunjuk juga kalau di jagat sastra aja ya, itu saya bisa. Nanti saya kasih link-linknya. Ada orang-orang PKI yang bahkan udah masuk juga ke Senayan dan sebagainya udah ada. Baik, untuk gerakan komunisme memang saya Alfian menemukan banyak mereka di berbagai instansi, di berbagai institusi, di berbagai peran-peran publik. Nah, kita di jagat sastra pun mungkin ada. Sebagai closing daripada wawancara kita dengan Bu Pipit Senja, mungkin khususnya pertama bisa mengingatkan kami semua generasi muda. Saya lebih muda dengan selisih 11 tahun. Saya ingin mendengarkan apa nasihat buat anak muda terhadap kebangkitan PKI, dan yang kedua bagaimana caranya kita mencegah bahkan kita melawan kalau PKI itu bangkit. Silakan. Jadi saya berharap anak-anak muda itu jangan sampai mengabaikan, nggak peduli ya, itu ada sikap-sikap yang asal gue senang aja gitu ya. Itu sikap-sikap yang lebih ke TikTokan lah, apalah gitu. Itu saya sedih ngelihatnya ya. Coba jangan tidak peduli bahwa gerakan komunis itu yang gaya barunya itu memang ada. Itu kalian harus terbuka dan harus membuka sejarah. Itu harus dibuka sejarah bahwa ada. Jangan bilang bahwa di Rusia kok di negaranya aja nggak ada. Itu nonsens. Kalau di kita ini subur sekali. Kalau menurut saya subur betul kalau disusupi komunis itu udahlah miskin lah ya. Subur betul tanah kita itu. Udahlah gampang pecah belah. Itu udah gampang banget itu. Itu yang dirangkul sama PKI. Ya, jadi kalau saya bilang anak muda harus tahu. Harus baca sejarah ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengkanter istilahnya mengkanter mereka. Nah, kita waspadai selalu yang namanya itu kelihatan kok
karakter mereka kelihatan loh. Dari suara-suara status orang aja tuh udah kelihatan. Oh itu gayanya udah gaya PKI, udah kayak gitu udah kelihatan. Oh ini gaya PKI nih. Kelihatan kok. Apa tuh gayanya? Apa gaya lagu? Apa cara mengangkat tangan? Bukan cara langit. Cirinya. Cirinya itu udah misalnya kayak gini ya. Tahu-tahu Islam itu begini itu aja udah menyerang Islam aja itu udah PKI itu yakin lah. Iya. Islamophobia gitu ya, Islamophobia. Iya. Kayak gitu itu udah cirinya tuh. Nah, gitulah. Baik. Terus menginikan ini mengadu domba. Nah, itu tuh ciri banget tuh. Iya, kebiasaan mereka begitu. Kebiasaan mereka memfitnah kayak gitu itu seperti itu. Pemirsa sekalian, kita sebenarnya ingin berbicara lebih banyak, lebih dalam. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mendengar, dan saya perlu menyampaikan bahwa ini adalah satu dari rangkaian perjalanan saya Alfian Tanjung untuk mengajak dan mengkabarkan kepada khalayak bahwa rekam jejak gerakan komunisme PKI memang perlu dibaca dengan cukup jeli, cukup tenang, dan tidak sembrono untuk mengatakan tidak ada, dan tidak sembrono untuk membilang bahwa sudah tidak perlu dikhawatirkan. Yang jelas PKI the real comeback, maka kita akan terus menjaga diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melawan mereka sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kepada semua pemirsa, saya pertegas, saya ini berbincang barusan dengan Ibu Pipit Senja yang sesungguhnya itu bukan nama aslinya, tapi terserah beliau nanti dikasih kesempatan mau bicara lagi nyebut nama asli atau tidak, nanti cari lagi aja. Yang jelas beliau adalah salah satu generasi lapis kedua setelah Pak Taufik Ismail dan sederet nama-nama budayawan yang dulu dimusuhi oleh kelompok-kelompok lekra, yang kalau sekarang mereka punya dekra, dia punya apa yang namanya Wiji Tukul, ya, sebagai sebuah budayawan PKI yang dipuji-puji dan dipuja-puja, bahkan difilmkan dalam sebuah saya udah tahu itu dari dulu di stasiun itu televisi tertentu. Nah, baiklah, untuk kesempatan kali ini kita ucapkan terima kasih buat Manini, terima kasih buat tim yang mendampingi. Kita pastinya akan terus bergerak melawan kebangkitan PKI apapun bentuknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.